Di SMA Negeri 1 Bangkalan di sini tentunya memiliki jumlah ekstrakurikuler yang sangat banyak, yaitu berjumlah 20 ekstrakurikuler. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bangkalan ini? Ya, untuk ekstrakurikuler sudah cukup banyak, ya, cukup baik. Bahkan kalau ditambah dengan kegiatan olimpiade itu bukan 20, ya. Jadi olimpiadanya Halo Sobat Gadaners, kembali lagi di podcast Obsesi, obrolan seru berisi informasi. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Nikmala Cinta Kamila Putri dari kelas 11 F5 dan rekan Saya Muhtadi Billah dari kelas 11 F7. Nah, pada podcast kali ini kita tentunya kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana tamu kali ini merupakan sosok yang berperan penting di SMA Negeri 1 Bangkalan. Sepertinya kalau Kak Adi sudah menyebutkan beliau adalah orang yang penting, sepertinya Sobat Gadaners ini udah tahu siapa di balik sosok tersebut. Nah, beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan, yaitu Bapak Miftahul Huda, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Baik, langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik-baik aja. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebaikan untuk selalu mengembangkan visi SMA Negeri 1 Bangkalan ini jauh lebih baik lagi. Amin. Jadi sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai podcast ini Bapak. Jadi podcast ini merupakan salah satu program kerja yang terbaru dari OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangkalan, terutama pada periode 2023-2024 ini. Podcast ini harapannya dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik kepada masyarakat SMA Negeri 1 Bangkalan maupun di luar SMA Negeri 1 Bangkalan. Karena podcast ini juga nantinya akan diunggah di YouTube SMA Negeri 1 Bangkalan. Jadi masyarakat luas dapat melihat video podcast karya SMA Negeri 1 Bangkalan. Baik, nah juga podcast Obsesi di sini harapannya dapat dikenal lebih jauh di luar masyarakat di sana dan juga dapat berjalan lancar dengan baik. Baik, sebelum itu kami ada beberapa pertanyaan dari teman-teman OSIS maupun dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan. Namun sebelum itu perjalanan Bapak menjadi kepala sekolah tentu saja tidak mudah. Dari titik nol hingga Bapak bisa menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan pasti banyak sekali rintangannya. Kalau boleh Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak, karena tentu saja siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bangkalan ini perlu motivasi agar semangat belajar untuk menggapai cita-citanya. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ucapkan selamat atas kelahiran dari podcast ini. Ya, ini adalah ide-ide inovasi OSIS. Saya harapkan semua siswa bisa mengikuti perkembangan zaman yang tantangannya beda dengan sewaktu saya sebagai siswa. Ya, itu yang pertama. Baiklah, saya jawab mengenai pengalaman saya sehingga saya bisa menjadi kepala sekolah di SMA 1 Bangkalan ini yang merupakan sekolah favorit khususnya di wilayah Bangkalan, bahkan di Madura. Ya, ini pilihan yang terbaik. Ya. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah bisa ditempatkan di SMA Negeri 1 Bangkalan. Saya menjadi kepala sekolah dengan niat saya menjadi lebih bermanfaat. Jadi kalau Allah menjadikan niat kita untuk menjadikan yang lebih bermanfaat daripada saya menjadi guru, berarti saya harus berani
mengambil langkah-langkah untuk kemajuan dan kebaikan siswa-siswi ya. Khususnya karena saya juga sudah ditempatkan di SMA Negeri 1 Bangkalan ini, sehingga siswa-siswi dan warga secara keseluruhan SMA Negeri 1 Bangkalan ini bisa menggali potensi, bakat, minatnya ya, sehingga semua bisa tereksploitasi sehingga menjadi generasi Z yang sudah siap untuk menyambut dan melaksanakan Indonesia Emas ini ya. Jadi saya menjadi kepala sekolah ini ya sepertinya ya jalurnya ya biasa-biasa aja lah ya. Ya mungkin karena niat saya yang baik itu Allah mentakdirkan saya menjadi kepala sekolah. Jadi pada podcast kali ini tentunya juga kita sebagai pembawa acara juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan dan juga beberapa pertanyaan dari OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangkalan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan. Yang pertama, di SMA Negeri 1 Bangkalan di sini tentunya memiliki jumlah ekstrakurikuler yang sangat banyak, yaitu berjumlah 20 ekstrakurikuler. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Bangkalan? Ya, untuk ekstrakurikuler sudah cukup banyak ya, cukup baik. Bahkan kalau ditambah dengan kegiatan olimpiade itu bukan 20 ya. Jadi olimpiadenya aja 9 mata pelajaran. Tapi tetap ya kita perlu evaluasi ya, perlu asesmen ya, penilaian mana yang kurang kompetitif di era zaman digital ini, di zaman milenial ini ya, dengan generasi Z, termasuk inovasi yang terbaru yang podcast ini ya. Saya sudah komunikasi dengan tim dan Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Bangkalan. Nanti kita evaluasi. Mungkin insya Allah bukan tahun ajaran, Januari nanti tahun 2024 ada ekstra yang lainnya. Bahkan mungkin juga ada ekstra yang kurang menarik, daya tariknya kurang, nanti bisa kita ganti dengan ekstra yang lebih banyak lagi. Contoh untuk mendukung podcast ini perlu nanti ada ekstra desain grafis atau ekstra yang sekarang diminati, sehingga bukan hanya podcast saja, nanti muncul youtuber dan juga media-media yang lain yang inovasi yang nanti mengantarkan kita siap menghadapi perubahan zaman yang serba global ini. Jadi saya yakin nanti insya Allah Januari tolong siswa-siswi untuk membantu program sesuai dengan visi dari SMA Negeri 1 Bangkalan. Unggul prestasi, berbudi pekerti, luhur. Itu yang diharapkan. Ya, itu utamanya. Baik Bapak, tentunya ekstrakurikuler di sini perlu adanya sebuah evaluasi untuk dapat memberikan prestasi lebih banyak lagi dan juga dapat lebih mengharumkan nama SMA Negeri 1 Bangkalan. Benar. Baik, setelah itu ada pertanyaan kedua dari Sobat Gardaners, yaitu bagaimana kesan pertama Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan, terutama Bapak berasal dari Jawa dan pastinya ada perbedaan budaya antara di Jawa dan Madura. Di situ bagaimana kesan pertama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan ini? Ya, jadi sebelum saya jawab kesan saya, jadi begitu saya nerima SK, itu saya lihat jejak digitalnya. Alhamdulillah jejak digitalnya baik web maupun kegiatan-kegiatan di media sosial, baik YouTube ataupun media sosial lainnya cukup baik prestasinya. Oleh karenanya saya yakin
kalau ini sekolah ini adalah sekolah yang baik, sekolah yang mutu, sekolah yang berkarakter. Oleh karenanya begitu saya dengan istri berangkat pertama kali ya untuk serah terima jabatan, kalau saya sih sudah yakin, jadi ini adalah sekolah yang baik, saya tinggal hanya mengembangkan. Jadi tanggapan saya ternyata benar, ya akhlak dari siswa-siswinya cukup luar biasa. Nah, tapi tetap harus kita pertahankan, ya Benar, Pak. karakter yang baik ini jangan sampai hilang dengan arus global yang tidak baik. Contoh budaya-budaya anak muda milenial sekarang kan suka Korea, ya. Ya, benar Bapak. Jadi ini yang harus kita ubah mindsetnya. Kita bisa menjadi seperti orang-orang yang hebat di sana, ya. Tapi tetap tidak meninggalkan budaya kita. Kita ini kaya akan budaya. Jadi saya untuk menyesuaikan, ya tidak perlu menyesuaikan. Saya juga sudah pengalaman. Jadi saya pertama jadi guru itu di daerah terpencil di Maluku sana. Jadi bisa 1 minggu lebih untuk mencapai tempat tugas. Bahkan kalau di sini enak, nggak kena ombak, nggak kena air laut. Tapi sewaktu di tugas saya pertama di Maluku di daerah terpencil, itu taruhannya nyawa. Naik perahu itu sudah mesti basah. Jadi jadi saya sangat terkesan sekali, ya. Jadi untuk budaya saya pikir hampir sama, ya. Mungkin yang image yang negatif harus kita hilangkan, ya. Madura hebat. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari OSIS MPK SMA Negeri 1 Bangkalan, yaitu kan Bapak Huda di sini sudah menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan, dan juga Bapak di sini mungkin bisa menjelaskan bagaimana perjalanan Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan, agar Sobat Gardener di sini bisa mengetahui seperti apa profil dari Bapak Miftahul Huda ini. Ya, jadi saya adalah bermula jadi guru sebelum jadi kepala sekolah di SMA 1 Bangkalan ini. Saya guru matematika, ya, yang mungkin kalau background matematika ini yang kuat adalah logika, ya. Jadi saya bermain logika, mana yang terbaik, ya, mana yang kurang baik secara logika, mana yang itu secara nalar itu baik, ya, bisa dikembangkan, mana yang secara nalar itu yang harus kita hindari. Jadi untuk apa yang saya lakukan untuk perkembangan di SMA 1 Bangkalan, awal-awalnya saya mempelajari dulu, ya, karena budayanya agak berbeda sedikit antara di Jawa, khususnya saya dari Sidoarjo, ya, tepatnya di Taman, ya, dusunnya Balung Biru, desanya Sadang, ya, Taman Sidoarjo. Oleh karenanya sampai saya menganalisis mulai dari program sekolah yang sudah bagus dan yang lain-lainnya, mana yang kurang. Nah, ini yang kita lakukan, termasuk bagaimana menyederhanakan visinya, karena dari visilah tercapai suatu cita-cita yang luhur. Jadi kita melalui kajian dengan tim pengembang, dengan Dewan Bapak Ibu Guru, dengan komite, ya, masukan dari siswa, maka mulai tahun pelajaran 23-24, 2023-2024 ini visinya ada perubahan yang secara inti hampir sama, cuma menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Nah, benar sekali sesuai yang Bapak katakan tadi. Ternyata Bapak Miftahul Huda di sini sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan, Bapak Miftahul Huda di sini pernah menjadi guru matematika di sekolah sebelumnya, dan juga pada saat menjabat di SMA Negeri 1 Bangkalan, Bapak di sini melakukan sebuah adaptasi untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik di SMA Negeri 1 Bangkalan ini.
Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, visi dan misi SMA Negeri 1 Bangkalan yaitu beriman, berprestasi unggul, dan berwawasan global. Terkait visi di sini tentu saja adalah cita-cita bagaimana ingin mewujudkan SMA Negeri 1 Bangkalan ini sesuai dengan visi yang ada. Nah, di sini yang OSIS MPK tanyakan mengenai penjelasan dari visi tersebut. Nah, Pak. Jadi visi sebenarnya secara isi itu hampir sama ya. Jadi kita mulai visi itu dengan beriman dan bertakwa. Jadi istilahnya hablum minallah ya. Bagaimana pegangan ke agama yang kuat itu bisa mengarahkan untuk menuju kebaikan. Itu landasan utama. Kita harus beragama, terutama beriman dan bertakwa. Setelah itu baru berbudi pekerti luhur ya. Jadi kalau tadi yang visi pertama tadi hablum minallah, sudah kata yang kedua berbudi pekerti luhur itu sudah ke manusia atau ke makhluk lainnya. Artinya diharapkan kita warga Semansaba ini ya bisa berbuat baik terhadap manusia, sesama teman, terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap yang lebih muda, ya, terhadap yang lebih kecil, ya, dan bahkan terhadap makhluk hidup lainnya, tumbuhan, hewan, bahkan terhadap makhluk mati. Itu dari berbudi pekerti luhur. Setelah itu baru unggul dalam prestasi. Kalau sudah berkarakter yang baik, ya insya Allah nanti mengantarkan prestasi-prestasi. Nah, kalau prestasi-prestasi ini dengan kalau dulu itu ke keterampilan, ya bisa juga ke keterampilan dan pengetahuan. Kalau akademik biasanya hubungannya dengan pengetahuan, tapi kalau itu ekstra non akademik itu biasanya keterampilan. Oleh karenanya visi kata berikutnya kan unggul prestasi. Ya memang benar, alhamdulillah saya sangat bangga sekali. Hampir setiap hari Senin upacara kita memberi penghargaan kepada siswa-siswi yang berprestasi. Insya Allah Senin depan kita panggil orang tua yang berprestasi, ya anaknya yang berprestasi di sini maksudnya untuk bisa berbagi kebahagiaan bersama. Ya. Yang berikutnya berwawasan global. Kita sebagai warga, terutama SMA Negeri 1 Bangkalan, kalau sukunya memang suku Madura, ya. Tapi orang Madura itu sudah global. Saya di Maluku itu banyak ketemu teman-teman saudara-saudara Madura, ya. Bahkan di negara-negara lain, dan memang terkenal Madura ini orang-orang pelaut. Jadi orang-orang yang bisa memegang atau bisa mempengaruhi ya perkembangan dari Madura. Ya. Jadi harus berwawasan global. Oleh karenanya salah satunya ya broadcast ini global ini. Orang dimanapun di dunia ini, di pojok, di pedalaman, asalkan punya media bisa tersambung, insya Allah mereka tahu ya. Jadi harus global. Jadi kalau dulu sepertinya bahasa saja, kalau ada dalam kata visi-visi itu, sekarang bukan hanya bahasa ya, teknologi, sosial dan lain sebagainya itu harus global ya. Bahkan kita harus tahu peka yang terjadi yang saat ini ramai di Palestina dan di dunia-dunia yang lainnya. Bahkan di kejadian-kejadian di seluruh Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke itu harus secara global kita memahami. Yang tidak kalah penting menyiapkan generasi ini untuk menyambut ya Indonesia Emas ya. Jadi
karena tantangannya tadi, karena global tantangannya cukup banyak ya. Jadi banyak tenaga asing itu sudah datang ke kita. Kalau kita berleha-leha, apa yang kita jadi pengangguran ya. Jadi harus berani wawasan kebangsaan. Itulah visi yang dibuat dari masukan mulai dari siswa-siswa tertentu ya, artinya baik lewat angket sampai dari guru, tenaga kependidikan, komite, alumni ya, semua tertampung di dalam visi itu. Tinggal nanti dijabarkan ke dalam misi dan dijabarkan tujuan-tujuan tiap tahunnya, mana yang sudah tercapai dan harus dipertahankan, mana yang belum, yang perlu kita raih lagi. Wah, berarti tujuan dari visi ini untuk mencetak siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan agar berprestasi dan bisa mencapai kesuksesan. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Adi. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, selama Bapak menjabat menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangkalan, tentunya memiliki program kerja yang dapat memajukan di SMA Negeri 1 Bangkalan. Nah, yang saya tanyakan yaitu, program apa saja yang sudah terwujud dan juga program kerja yang belum terwujud dan akan diagendakan ke depannya demi kemajuan SMA Negeri 1 Bangkalan. Ya, jadi kami mulai dengan namanya rapor target ya, sebelum program kerja kita jabarkan, sehingga program kerja itu bisa tercapai kalau semua komponen mempunyai target. Sehingga saya sebagai kepala sekolah ya mempunyai desain program dari visi misi yang sudah tadi saya bicarakan ya. Begitu juga penjabaran dari tadi desain tadi ya, wakil kepala sekolah, wali kelas, bapak ibu guru, tenaga pendidikan harus punya target, harus ada rapotnya yang bisa dinilai. Begitu juga siswa ya, harus punya target, dan juga nanti kira-kira nanti kemana setelah lulus. Jangan kelas 3, kelas 12 mau lulus baru memikirkan saya kemana. Mulai kelas 10 ini ditata. Apakah mau melanjutkan ke perguruan tinggi luar negeri, perguruan tinggi negeri di Indonesia, atau sekolah kedinasan, atau perguruan tinggi lainnya, ya, atau mau bekerja, sehingga sekolah bisa menyiapkan ya apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ya. Jadi oleh karenanya itulah yang kita jabarkan nanti di dalam tujuan-tujuan, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Jadi termasuk salah satu program, sebenarnya ada program yang sudah lama memang ya. Jadi program ini lama, cuma belum dilaksanakan secara baik. Contoh program yang lama, literasi contohnya. Program ini saya lihat memang pernah dilakukan, tapi konsistensi untuk pelaksanaannya yang tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karenanya saat tahun ini masih awal ya, kita evaluasi. Jadi langkah awal membiasakan dulu seluruh komponen, bukan hanya siswa, seluruh komponen untuk berliterasi. Program-program baru ya ada mungkin yang sudah terlaksana, tinggal nanti penyempurnaannya di kegiatannya ya, yaitu program OPA, orang tua peduli anak, program JAKA atau jaksa ya, jaringan kerjasama alumni ya. Insya Allah nanti kita akan audiensi ke alumni, yaitu Bapak Pangdam ya, ataupun ke alumni-alumni yang sukses ya, nanti bisa didatangkan ya. Benar sekali Bapak. Jadi nanti studionya dibuat yang bagus ya, Bapak. dibuat bagus, yang representatif, sehingga nanti orang-orang sukses bisa
mendukung program-program yang direncanakan. Banyak lagi programnya ya yang mungkin baru bisa terlaksana, termasuk menyediakan fasilitas pembelajaran yang nyaman ya. Salah satunya podcast ini ya, Iya, nanti Bapak. ditingkatkan lebih baik. Pagi tadi ada gazebo ya, supaya anak itu belajar hanya tidak dikurung dalam kelas ya. Mereka bisa nyantai di luar, guru juga bisa nyantai, tapi tujuan bisa tercapai dengan baik. Jadi mohon dukungannya ya. Siap, Saya Bapak. yakin program ini ya masih banyak yang diperbaiki. Tidak cukup 1 tahun. Ya, kita kawal sebaik mungkin sehingga menjadi program-program yang sukses, program-program unggulan dari Semansa ini. Berarti di sini Bapak Miftahul Huda di sini memiliki banyak sekali program kerja yang dapat meningkatkan kualitas akademik dan non akademik di SMA Negeri 1 Bangkalan. Dan juga harapannya semoga program kerja ini dapat berjalan dengan maksimal sehingga dapat menorehkan seluruh prestasi yang dapat membanggakan SMA Negeri 1 Bangkalan. Baik, selanjutnya siswa-siswi di SMA Negeri 1 Bangkalan kan banyak sekali memiliki bakat, minat. Sehingga mereka setiap Senin, bahkan hampir setiap Senin ada pengumuman siswa berprestasi. Terutama dari kegunaan ekstrakurikuler ini juga untuk mengasah bakat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan. Namun jika bakat-bakat tersebut hanya sekedar diasah, tidak ditingkatkan, sama saja siswa tersebut tidak akan maju untuk mendapat prestasi. Di sini bagaimana cara SMA Negeri 1 Bangkalan ini menampung bakat dan minat siswa-siswi baik di bidang akademik maupun non akademik, Bapak? Ya, langkahnya yaitu asesmen dulu. Ya, kita nilai ya, mulai dari evaluasi program itu kita nilai ya. Dan masuk nanti ekstra ini kita adakan kita datangi semua siswa ya, mana yang perlu ditambah mungkin ekstranya, mana yang perlu ada peningkatan di lini-lini tertentu ya. Saya jelas ya, karena global prestasinya seharusnya internasional dong ya. Yang saya bacakan tadi itu saya bangga, tapi masih ya, artinya masih belum secara maksimal. Prestasi nasional ada ya, bahkan kemarin saya dipanggil ke Jakarta untuk mengadakan Bintek Pos Kinerja ya, karena prestasi pos kinerja, prestasi sekolah. Oleh karenanya yang ke depan ya, paling tidak nanti paling enggak ya dalam 1 semester ada sampai prestasi nasional bahkan internasional. Ini targetnya. Kita masih di wilayah yang banyak kabupaten dan Jawa Timur. Ya, kalau nasional masih belum mengembirakan, apalagi internasional ya. Oleh karenanya visinya global, nggak gampang itu. Seharusnya prestasinya juga internasional ya. Sehingga mohon nanti masukan dari OSIS ya, siswa-siswi apa ya. Jadi nanti visi ini kita dengungkan dengan semangat moto yang selalu kita viralkan, moto itu supaya semua mempunyai konsep dan cara pemikiran yang sama ya, termasuk karakter. Kalau kita berupacara ya, itu kedisiplinan yang masih perlu diperbaiki juga ya, baik siswanya, gurunya. Bukan berarti saya juga ya introspeksi diri ya, mana yang kurang berkenan ya bagi warga sekolah ini ya. Kita harus berani, kalau kita mau jadi orang yang sukses harus berani menilai diri kita ya. Jadi jangan kebanyakan menilai di orang lain, teman kita nilai diri kita ya. Ini pembelajaran yang baik kalau kita bisa menilai diri kita ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya di sini,
Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Bangkalan, pastinya memiliki banyak sekali keinginan terhadap SMA Negeri 1 Bangkalan. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apa saja harapan Bapak sendiri terhadap SMA Negeri 1 Bangkalan, khususnya pelajar di SMA Negeri 1 Bangkalan ini, Bapak? Ya, terhadap pelajar ini ya saya yakin ya semua anak mempunyai bakat, minat ya dan mungkin berbeda-beda, mungkin ada yang sama, tapi menonjol di bidang apa mungkin beda-beda. Makanya tepat kalau di kurikulum Merdeka ini kita memberi kebebasan dalam arti untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Salah satu contoh kemarin ada siswa sini yang prestasi sepak bola, ya kita dukung, kita datangkan wartawan, ya kita undang media untuk bisa membantu. Ini loh siswa kita. Jadi bukan untuk menyombongkan ya, tapi untuk memberitahu supaya semua bisa, semua punya bakat, semua punya potensi. Yang saat ini mungkin belum terfasilitasi ya, mungkin sarprasnya yang belum tersedia ya. Contoh saat ini bisa kembali ke broadcast ini ya, fasilitasnya sederhana dengan gambar OSIS ya, sudah bagus ya, itu yang bagus. Tapi paling tidak nanti ruangannya juga begitu juga OSIS ya. Jadi tujuan itu bisa tercapai kalau yang pertama kendaraannya gimana. Kendaraannya ya warga sekolah sini, siswanya terutama. Kita kan mengantarkan siswa di kendaraan itu. Benar, Bapak. Bukan mengantarkan Bapak Ibu guru, bukan. Benar, Bapak. Ya, anggap aja Bapak Ibu guru ini supirnya. Ya. Jadi kalau supir ya harus bisa mengantarkan dengan selamat siswanya dan bahagia di dalam mobilnya itu tadi sampai tujuan juga bisa lebih cepat. Ya. Nah, lebih cepat inilah yang kadang-kadang kita ini perlu persiapan yang matang. Jangan sampai lebih cepat tapi membahayakan ya. Jadi itu yang langkah-langkah yang kami lakukan ya supaya mengantarkan siswa sesuai dengan bakat minat dengan bahagia ya. Well-being ya. Jadi itu. Baik, yang sesuai Bapak katakan tadi, ternyata tidak hanya memberikan wadah saja terhadap siswa yang memiliki prestasi, tetapi ada suatu tindakan yaitu bentuk apresiasi terhadap siswa yang memiliki prestasi di media manapun. Dan tentu saja SMA Negeri 1 Bangkalan ini, terutama ekstrakurikuler ini, untuk mengembangkan bakat dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Bangkalan ini. Nah, kesimpulannya yaitu dari yang pertama bagaimana pandangan Bapak Huda sendiri terhadap ekstrakurikuler dan juga beberapa profil di sini. Harapannya semoga SMA Negeri 1 Bangkalan di sini dapat berkembang dan juga dapat bersaing di SMA integritas di luar sana. Ternyata tak terasa kita sudah lama sekali berwawancara dengan Bapak Kepala Sekolah ini. Sebelum kami menyelesaikan podcast episode ini, kami ada sedikit pantun untuk Sobat Gardaners. Pantunnya yaitu Pak Mamat melempar parang. Cakep. Parang dilempar terkena kaca. Cakep. Follow Instagram OSIS MPK sekarang. Cakep. Supaya tidak ketinggalan informasi berikutnya. Cakep, hebat semua. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak telah berkenan hadir untuk menjadi bintang tamu spesial pada podcast kali ini. Dan juga terima kasih juga terhadap Sobat Gardaners yang sudah menonton podcast kali ini. Dan kami juga berterima kasih kepada pihak-pihak OSIS yang telah membantu kelancaran program kerja podcast ini. Saya Muhtadi Billah dan rekan saya Rizka Nikmala Cinta Kamila Putri pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Selamat. Ya.